dulu ya. Sekarang kelas 8 ini IPS saya yang ngajar. Jadi sekarang perkenalan dulu. Nama saya Bu Nur Kamila Juliana. Saya di kelas 8 ini mengajar mata pelajaran IPS. Bab 1 menerangkan interaksi antar ruang di negara ASEAN. Yang pertama, kita membahas terlebih dahulu mengenal negara-negara ASEAN. Tentunya sampean kan sebelumnya sudah belajar tentang ASEAN ya, di MI atau SD. Meskipun itu tidak secara terperinci. Yang pertama, ASEAN. ASEAN itu kepanjangan dari apa? Ya, kepanjangan dari Association of Southeast Asian National. Itu didirikan di mana? Ada yang tahu? Ya, tepatnya didirikan di Bangkok, yaitu bertepatan pada saat penandatanganan deklarasi Bangkok. Nah, ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi, semua yang masuk dalam keanggotaan ASEAN itu letaknya di Asia Tenggara. Yang kedua, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Yaitu tadi bertepatan dengan penandatanganan perjanjian Bangkok. Yang ketiga, ASEAN diperakasai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, kelima negara ini masuk dalam keanggotaan ASEAN itu semuanya sama bersamaan pada tanggal 7 Januari tahun 1967. Yang keempat, saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Jadi yang awalnya keanggotaan ASEAN itu hanya 5 negara, sekarang itu sudah mulai berkembang menjadi 10 negara. Letak geografis negara-negara ASEAN. Yang pertama, secara geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Jadi benar-benar dilihat dari letaknya yang ada di peta itu. Yang kedua, berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan bentuknya secara geografis, negara ASEAN itu bentuknya bermacam-macam. Ada 4 macam bentuk. Yang pertama ada compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, yaitu tahu kan lingkaran seperti bola, bundar. Contohnya negara Kamboja yang bentuknya seperti itu. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Jadi kepulauan satu dengan lainnya itu terpisah-pisah, seperti Indonesia, seperti yang kita tahu yang ada di peta itu kan bentuknya terpisah-pisah, pulau satu dengan pulau yang lain. Yang ketiga, elongated, yaitu bentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Yang terakhir ada protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, jadi bermacam-macam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Sekarang selanjutnya letak koordinat ASEAN. Nah, nama lain dari letak koordinat itu biasanya kita mengenal dengan letak astronomi. Letak koordinat atau letak astronomi yaitu letak titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur suatu daerah pada peta. Nah, nanti dilihat garis lintang itu yang mana, garis bujur yang mana, dilihat di peta atau di globe.
Letak koordinat sering disebut dengan letak astronomi. Ya, letaknya itu Asia Tenggara itu adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang melatar belakangi terbentuknya keanggotaan ASEAN ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara. Jadi semua yang masuk dalam keanggotaan ASEAN itu letaknya di Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya, yakni budaya Melayu Austronesia. Jadi sama-sama mereka itu mempunyai budaya yang sama. Yang ketiga, persamaan nasib dan sejarahnya, yaitu sama-sama sebagai negara bekas jajahan oleh bangsa asing. Jadi rata-rata negara yang masuk dalam ASEAN itu pernah dijajah, seperti halnya Indonesia dulu juga pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang terakhir, persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi negara satu dengan negara lain itu mesti ada kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Karena apa? Negara satu dengan negara yang lain itu masih saling membutuhkan, seperti halnya manusia. Berdirinya negara ASEAN itu ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri yang dari awalnya sudah masuk dalam keanggotaan ASEAN, yaitu siapa saja? Yang pertama ada Adam Malik yang berasal dari Indonesia, yaitu menteri luar negeri dari Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak, wakil perdana menteri atau menteri pembangunan nasional dari Malaysia. Yang ketiga ada Esra Jaratman, yaitu menteri luar negeri dari Singapura. 4 ada Narciso Ramos, yaitu menteri luar negeri dari Filipina. Dan yang terakhir ada Tanat Koman, menteri luar negeri dari Thailand. Sedangkan selanjutnya yaitu adalah arti lambang ASEAN. Nah, dari gambar lambang ASEAN itu masing-masing mempunyai arti. Dari batangnya saja, batang padi tegak yang ada di tengah itu berjumlah 10, melambangkan jumlah anggotanya berjumlah 10. Jadi yang di tengah itu coba dihitung, ada 10 batang padi. Yang kedua, batang padi berwarna coklat, yaitu yang melambangkan kekuatan dan stabilitas ASEAN. Sedangkan lingkaran keliling dan tulisan ASEAN itu kan berwarna biru, yaitu melambangkan persahabatan dan persatuan ASEAN. Warna dasar kuning melambangkan kemakmuran, warna biru melambangkan perdamaian dan persahabatan, warna dasar merah melambangkan keberanian, kedinamisan ASEAN, warna kuning melambangkan kemakmuran bagi ASEAN, dan warna putih itu melambangkan kesucian. Nah, mungkin dari sini nanti bisa dikembangkan sendiri, dicari referensinya di buku atau di internet agar supaya kalian itu lebih paham lagi. Sudah, mungkin dari sini dulu. Lain waktu bisa kita sambung insya Allah minggu depan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.